Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini diberi kesehatan, kelapangan, kemudahan untuk melanjutkan pembelajaran fikih kita. Nah, jadi saya harap jangan sia-siakan kesehatan yang udah diberikan Allah. Udah dikasih Allah waktu untuk kita belajar, kesempatan untuk belajar. Jadi harap mengikuti materi hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang untuk mencari ilmu, tidak lain niat untuk menutupi suatu kebodohan tentang hal, apalagi ini tentang agama, tentang fikih yang sehari-hari kita lakukan di setiap harinya gitu. Contohnya berwudu, kita diwajibkan setiap hari sholat. Sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, jadi yang niatnya belum lurus, mari luruskan dulu apa tujuan belajar fikih ini, apa tujuan untuk menuntut ilmu itu. Nah, jadi luruskan, perbaiki lagi niat itu. Oke. Nah, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita udah belajar tentang babu furudil wudu wa sifatih. Nah, jadi kita sudah membahas bab furudil wudu. Nah, sekarang sifatnya belum kita bahas. Nah, sebelumnya ini Ustazah belum bahas ya. Nah, jadi ini Ustazah bahas sedikit. Wa yajibul ityanu biha inda awali wajibatit taharah wa huwa at-tasmiyah. Nah, jadi wajib ketika di awal taharah yang wajib-wajib. Nah, contohnya berwudu. Nah, wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada anggota yang ketika kita basuh itu termasuk itu sunnah, ada yang wajib. Contohnya membasuh kedua telapak tangan itu termasuk sunnah. Kemudian apa kemarin dari anggota yang sunnah itu ada beristinsyak. Istinsyak ya, ingat menghirup air ya. Kemudian matmadah, ada matmadah. Apa itu matmadah? Kumur-kumur. Nah, itu juga termasuk sunnah. Nah, kalau yang wajib kita juga udah bahas kemarin. Yang wajib itu ada 6. Nah, salah satunya adalah membasuh wajah dan kedua tangan. Nah, jadi
Wajib di awal-awal yang wajib. Nah, wajib di awal-awal yang wajib itu apa aja? At-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Membaca bismillah. Nah, jadi itu wajib hukumnya. Kalau tinggal maka itu tidak sah. Nah, jadi sebelum membasuh muka itu hendaknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian watusannu inda awali masnunatiha in wujida qabla al-wajib. Nah, watusannu dan disunnahkan di awal-awal yang sunnah apabila terdapat sebelum hal yang wajib. Nah, jadi kembali lagi ada hal yang sunnah, ada hal yang wajib. Nah, yang di sini dikatakan sunnah di ketika awal-awal yang sunnah apabila terdapat sebelum wajib. Nah, contoh yang ada sunnah sebelum melakukan hal yang wajib. Nah, di situ dibilang disunnahkan ketika di awal-awal sunnah apabila terdapat sebelum di hal yang wajib. Contohnya ketika kita membasuh kedua telapak tangan, istinsyak, kemudian madmadah. Nah, apakah itu setelah wudu selesai atau sebelum berwudu? Nah, sebelum berwudu. Nah, itulah yang dimaksud dengan di sini watusannu 'inda awali masnunatiha in wujida qabla wajib. Nah, jadi disunnahkan membaca tasmiyah, membaca bismillah. Tasmiyah itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi disunnahkan juga sebelum hal-hal yang sunnah tadi. Apa itu? Sebelum membasuh kedua telapak tangan disunnahkan juga untuk membaca bismillah. Nah, jadi sebelum hal yang wajib kan ada sunnah tadi. Apa itu? Membasuh kedua telapak tangan, istinsyak, madmadah dan yang lainnya. Nah, jadi sebelum membasuh kedua telapak tangan itu disunahkan untuk membaca bismillah. Wastishabu hadzikriha fi jami'iha. Nah, dan istisahab itu sama juga maksudnya membaca bismillah. Nah, dan membaca bismillah zikriha fi jami'iha, dan boleh kita itu membaca bismillah hanya di awal sebelum membasuh kedua telapak tangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua telapak tangan, kemudian istinsyak, kemudian madmadah, kemudian langsung ke wajah, kemudian tangan, itu boleh. Jadi hanya sekali boleh. Jadi mewakili satu bismillah itu boleh mewakili untuk yang semuanya. Wa yajibu istishabu hukmiha, dan yang poin terpenting adalah membaca bismillah itu hukumnya wajib. Nah, itu ya. Jadi paham ya. Jadi membaca bismillah tadi ada 3 keadaan. Yang pertama tadi membaca bismillah di awal-awal yang wajib, itu contohnya sebelum membasuh wajah kita membaca bismillah itu wajib ya. Nah, boleh kita jadi boleh kita membasuh kedua telapak tangan dulu, kemudian istinsyak, kemudian madmadah, baru baca bismillah. Nah, itu untuk hal yang keadaan yang pertama ini. Untuk keadaan yang kedua adalah kita sebelum membasuh kedua telapak tangan kita baca bismillah, kemudian istinsyak, kemudian madmadah, baru baca bismillah lagi, baru kita melakukan hal yang wajib. Jadi membasuh wajah, tangan, dan selanjutnya. Atau hal yang ketiga, membaca bismillah untuk semuanya. Jadi baca bismillah langsung ke langsung kedua telapak tangan, istinsyak, madmadah, langsung ke wajah.
tanpa baca bismillah di awal yang wajib tadi. Gitu. Paham ya, Kak? Dan ini ya poin terpentingnya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib. Jadi jangan ketinggalan. Nah, wasifatul wudu. Nah, sekarang kita membahas sifat-sifat wudu. An yanwiya. Nah, yang pertama niat. Ini yanwiya, niat. Summa yusammiya, kemudian membaca bismillah. Nah, bismillah juga di sini wajib. Nah, di sini juga udah dikatakan ya bahwasanya di awal yang wajib itu harus membaca bismillah. Nah, jadi sifat wudu itu harus membaca bismillah. Tsumma yaghsilu kaffaihi salasan. Nah, ini kemudian membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Nah, boleh ya. Kemudian tsumma yatamadmadu wastansyik. Nah, kemudian berkumur-kumur dan itu menghirup air tadi ya. Nah, jadi Ustazah ingatkan lagi yang belum melakukan yang namanya istinsyak. Jadi biasakan dalam keseharian itu beristinsyak. Kemudian wa yaghsilu wajahu min nabatin sya'rin ra'si ila ma hadara minal lahyain wadzakni tulan. Nah, jadi membasuh wajah dari tumbuhnya rambut, maksudnya di wajah kita kan itu ada agak rambut dikit-dikit. Nah, dari situlah mulainya, ataupun di kepala kita ini ada rambut yang kecil-kecil. Nah, dari situ sampai tempat bertumbuhnya jenggot itu. Wa minal uzun ilal uzunain ardon. Nah, jadi ketika kita membasuh wajah tadi batasnya dari mana? Dari tumbuhnya rambut ya sampai tumbuhnya jenggot. Wa minal uzun ilal uzunaini ardon. Nah, jadi udah jelaskan sebelumnya. Nah, di dekat telinga kita itu, depan telinga itu namanya itu ada juga rambut kecil. Nah, itu termasuk dengan wajah juga. Wa ma fihi min sya'rin khafif. Nah, itu dia maksudnya wa ma fihi min sya'rin khafif, yang ada rambut yang dikit-dikit. Nah, itulah dia ya. Ini ini penjelasan wajah tadi. Apa itu? Pokoknya yang rambut rambut-rambut kecil, mau itu yang bagian atas ataupun dekat telinga ataupun dekat tumbuhnya jenggot, itu masih ya dia. Nah, itu masih pokoknya rata, harus kena semuanya, enggak boleh enggak ya Kak. Summa yadaihi ma'al mirfaqain. Nah, kemudian kedua tangannya sampai kedua sikunya. Summa yamsahu kulla ra'sihi ma'al udhunaini marratan wahidatan. Kemudian ini tadi kedua tangannya sampai siku. Summa yamsahu kulla ra'sihi ma'a udhunaini marratan wahidatan. Nah, jadi kemudian menyapu seluruh kepala ma'al udhunaini marratan wahidatan. Nah, pernah enggak ngelihat orang berwudu, dia itu kepala udah sampai ke belakang baru dilanjutkannya ke telinga. Nah, itulah dia yang maksud di sini ya. Summa yamsahu kulla ra'sihi, kemudian membasuh seluruh kepalanya
beserta 2 telinga marratan wahidatan sekali aja. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bain. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Wa yaghsilu aqta'a baqiyah al-mafrud, dan kemudian membersihkan anggota yang lainnya. Jadi ini Ustazah jelasin insyaallah apa itu yang dimaksud dengan anggota yang lainnya. Nah, jadi kita tinggalin aja ini dulu. Tsumma yarfa'u nadharahu ila samai wa yaqulu ma warada wa tubahu ma'nunatuhu wa tanshifu a'dha'ihi. Kemudian mengangkat, maksudnya mengangkat pandangan kita ke langit dan membaca doa, atau ya setelah doa berwudu. Watubahu ma'nunatuhu wa tanshifu a'dha'ahu, dan boleh mengelap anggotanya. Nah, jadi boleh ya ketika kita selesai berwudu, kita lap. Yang basah-basah itu kita lap boleh, hukumnya boleh ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk babul mashul khuffain insyaallah minggu depan aja kita bahas ya Kak. Kita langsung ke yang membatalkan wudu dulu. Nah, biar biar langsung dia. Kemudian kita masuk ke bab yang membatalkan wudu. Bab yang membatalkan wudu. Nah, sebelumnya Ustazah lupa menjelaskan bahwasanya niat itu tidak diucapkan. Niat itu hanya di hati ya Kak. Nah, niat itu letaknya di hati. Babu nawaqidul wudu. Nah, jadi tidak di buku ini yang kita bahas tidak ada anjuran untuk membaca nawaitu doa. Nah, yang sejenis itu tidak ada ya Kak. Jadi itu ada berbeda pendapat, tapi kalau kita tidak memakai itu. Nah, jadi jelas-jelas niat itu ada di hati, tidak diucapkan. Jadi ketika mau berwudu ya niat dalam hati aja. Gimana niatnya Ustazah? Ya niat anti itu mau berwudu, gitu. Anti itu mau berwudu. Jadi pasti ada niat. Kalau kita contoh, kita nggak usah mikir-mikir. Contoh ya, kita gini. Ana jam 3 mau pergilah, ataupun ana mau dalam hati nggak diucapkan. Nah, contoh sendiri kita. Nah, jam segini mau pergilah, itu udah ada niat kan. Nah, adakah kita pernah niat masang kayak gini dalam hati? Ana niat mau ke pasar, mau beli terong, mau beli ini, mau beli itu, kan nggak harus kita ini kan perdalam dia, tapi kan kita udah tahu sendiri di dalam hati kita itu ana mau ke pasar lah. Udah tahu kita mau beli telur kah, mau beli beras kah, ataupun mau beli makanan kah. Nah, pasti ada kan. Nah, gitu juga niat ketika berwudu. Nah, jadi ya udah pasang niat dalam hati, selesai, tidak usah diucapkan. Nah, jadi tidak usah diucapkan. Paham ya Kak ya?
Nah, kemudian bab yang nawaqidul wudu maknahu bab yang membatalkan wudu. Nah, bab yang membatalkan wudu. Apa itu? Yang kudu ma kharaja min sabil. Nah, membatalkan apa aja. Yang pertama adalah yang keluar dari dua lubang itu. Nah, contohnya kita buang air hajat, kemudian buang air kecil, ataupun buang angin, buang gas ya, tahu ya maksudnya itu apa? Pokoknya sesuatu yang keluar dari dua lubang itu. Wa kharijun min baqiyatil badan in kana baulan aw ghaitan aw katsiran najisan ghairuhuma. Nah, dan di luar maksudnya selain ini dari luar tubuh itu ya, apabila terdapat kena air kencing. Nah, air kencing ini masih ada pembahasannya nanti. Au ghaitan ataupun kena kena kotoran ya. Nih, ghaid kotoran. Kotoran ini maksudnya hajat, buang air besar. Nah, kotoran buang air besar ini yang maksud dengan ghaitan. Au katsiran najisan ataupun najis yang banyak. Nah, jadi ketika badan kita kena ketika badan kita kena kencing ataupun kotoran kotoran buang air besar ataupun najis yang banyak, nah pokoknya dan selainnya, contohnya apalagi, pokoknya hal-hal yang najis itu batal. Wazawalul aqli, dan hilang akal, maksudnya nggak sadar. Nah, akalnya itu hilang, jadi dia nggak sadar. Contohnya apa? Orang gila, hilang kan, dia nggak tahu. Orang mabuk, apalagi contohnya pingsan, ya kan? Nah, itu batal. Ketika kita udah wudu, tiba-tiba kita pingsan, udah sadar, kita mau sholat, wudu lagi, karena kan kita udah hilang akalnya ketika kita pingsan. Kemudian ketika kita mabuk, jelas ya, kita minum khamar aja tidak bisa, haram hukumnya. Kemudian gila, orang gila itu batal wudunya. Nggak tahu ya, mungkin ada tiba-tiba dia udah berwudu, tiba-tiba mungkin stres sekali, tiba-tiba gila, nah batal wudunya. Jadi kalau orang udah sadar dari gila itu harus berwudu. Illa yasir naum, atau kecuali, nah tidur kan juga ini hilang akal kita. Nah, iya, kecuali ketiduran. Nah, contohnya kita tidur duduk tapi enggak bergerak, nah tetap tidurnya. Nah, itu tidak, itu enggak batal ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita udah tidur, wudu aja lah. Nah, daripada was-was, ana tadi tidurnya udah lelap enggak ya? Ana tadi tidurnya bergerak enggak ya? Nah, gitu. Daripada ya kan, lebih baik kita berwudu lagi. Kita udah tidur ya. Tapi kalau ada antuna yang tidurnya kayak tidur ayam, tidur ayam, dia tuh tidur sadar lagi, mau tidur tuh buka lagi matanya, nah gitu. Ataupun memang dia sadar, anak tuh nggak tidurannya tadi tuh nggak bergerak, nah, dia tahu, nah itu boleh. Tapi kalau yang dia tuh nggak tahu, tidur nggak ya, bergerak nggak ya, lebih baik wudu aja lah, nah gitu. Wa massu dzakarin muttasilin au qubulin bi dhahrin kaffaihi au batnihi. Dah,
dan menyentuh kemaluan zakarin kemaluan wa massu zakarin muttasilin au qubulin. Jadi menyentuh kemaluan dan kubul itu maksudnya apa ya, lubang untuk buang air hajah. Tahu ya kubul itu. Kemudian kita menyentuh dua lubang menyentuh kemaluan, kemudian lubang untuk buang air hajah itu muttasil, maksudnya itu langsung, tidak ada tidak ada penghalangnya. Bizohrin itu maksudnya bizohrin kafaihi, dengan telapak tangannya yang tidak ada batas, tidak ada alasan kain gitu, maka itu batal. Jadi ketika udah berwudu ada garuk-garuk nanti ya kan, mana tahu itu batal ya Kak. Jadi ketika udah megang, kalau dia dari luar nggak apa-apa, karena kan kita maksudnya ketika kita berwudu kita kan pakai baju gamis, mana tahu. Nah kalau megang itu ada alasnya, itu nggak apa-apa karena ada alasnya. Ini yang dikatakan yang di sini adalah ketika memegang menyentuh kemaluan ataupun kubulnya, nah tanpa ada alas maka wudunya itu batal. Walam suhuma min khuntha muskil. Nah jadi itulah ya, walam su zakarin zakarohu, ini sama masih maksudnya au unsa qubuluhu li syahwatin fihima, ataupun menyentuhnya karena ada syahwat ataupun nafsu, gitu. Wa massuhu imra'atun bi syahwatin au tamassuhu bihima, biha, ataupun menyentuh wanita, nah atau istrinya mungkin ya, menyentuh istrinya dengan nafsu, nah itu juga batal. Nah jadi ketika ada ataupun kita sebagai perempuan gitu, ataupun pokoknya menyentuh perempuan ataupun ketika laki-laki menyentuh perempuan ataupun perempuan menyentuh laki-laki karena ada nafsu, nah jadi itu juga batal. Halqatid dubur wa massu halqatid dubur. Nah ini juga nih dan menyentuh lubang dubur, tahu ya dubur ya. Nah itu juga membatalkan wudu. Insyaallah kita lanjut, ampun ya. Jadi karena waktu kita udah habis, nah jadi kita tandai sampai sini dulu. Nah insyaallah minggu depan kita lanjutkan ini, udah baru kita ke babul khufain, masul khufain. Jadi kita akan bahas tentang membasuh kedua sepatu. Nah jadi Ustazah biar memudahkan, setelah wudu kita langsung hal-hal yang membatalkan wudu, nanti baru kita bahas tentang masalah masul khufain. Jadi sampai sini dulu. Nah tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala ihtimamikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.